Ah, Oke, lanjut, silakan. Silakan, ya, ya, oke silakan. lanjut ya. Sorry tadi sempat terputus. Eh, oke, empat layernya bukan step by step tapi satu kesatuan. Jadi kalau mau bikin suatu smart city, paling tidak ada empat ini. Ada aplikasi, ada platform, ada network, kemudian ada sensor. Dan bisa dipilih mana yang harus ada dan mana yang untuk sementara belum bisa disediakan. Jadi paling paling tidak 4 layer ini harus ada. Oke, selanjutnya adalah saya akan sedikit mengupas beberapa konsep smart city di Indonesia dan saya pikir saya sudah merangkum ini mungkin 2 tahun lalu atau setahun yang lalu, tapi saya pikir konsep ini masih dipakai oleh kota-kota tersebut. Gitu ya. Yang pertama adalah Indonesia tuh pernah bikin konsep namanya menuju 100 smart city, dan konsep ini sudah resmi. Kenapa kok resmi? Jadi kan ada perpresnya, jadi ada aturan khusus tentang konsep smart city ini. Dan saya lupa ini tahun berapa, mungkin tahun 2015 atau 2014, jadi baru diresmikan. Jadi harapannya itu adalah di Indonesia itu ada 100 smart city. Dan mungkin kalau sekarang hampir semuanya itu mencanangkan smart city atau mengklaim dirinya kota smart city, tapi secara praktek masih sedikit atau um, belum begitu smart gitu ya. Oke, di Indonesia juga mencantumkan 6 dimensi: smart economy, infrastruktur, people, governance, sama environment. Kalau di Indonesia, kira-kira fokus pengembangannya pada saat 2015 sampai 2019 ada 6 juga gitu ya. Yang pertama itu disediakan sarana dulu di perkotanya, kemudian di bidang ekonomi juga disediakan dan ditingkatkan sarana ekonominya. Ini jadi kayak semacam smart government, smart economy, kemudian smart earth gitu ya, dan transportasi juga penting. Dan yang paling menarik juga di Jakarta, setelah konsep smart city itu berjalan, Jakarta baru aja memenangkan kota yang paling pesat, atau kota yang paling banyak berubah gitu ya. Jadi kota yang paling banyak berubah nomor 1 dari segi transportasi. Karena dengan adanya MRT dan segala macam, kehidupan transportasi Jakarta itu berubah drastis, dan itu bisa diukur dari kualitas udara, berapa jumlah kendaraan yang lewat setiap hari, itu bisa diukur. Dan Jakarta sangat berubah, dan dia menjadi kota yang paling berubah 5 tahun belakang. Gitu ya. Oke, ini adalah konsep Bappenas 2017, konsep Smart City di Indonesia. Oke, kita studi Bandung. Nah, ini adalah slide presentasi Pak Ridwan Kamil yang waktu itu menjadi wali kota Bandung, dan beliau presentasi tentang konsep Bandung Smart City. Dia present konsep ini di PBB waktu itu. Jadi untuk Bandung, Pak Ridwan Kamil dia mencanangkan konsepnya itu 3. Jadi ada 3 konsep utama, jadi atau 3 hal yang paling ditekankan. Jadi yang pertama innovation, jadi kota inovasi gitu ya, kemudian kolaborasi dan desentralisasi. Jadi tidak terpusat tapi itu menyeluruh. Kemudian untuk di Bandung Smart City-nya itu Pak Ridwan Kamil bilang 3 hal yang paling penting menurut beliau. Yang pertama itu connecting, menghubungkan semua dinas gitu ya, paling contoh sederhana begitu. Kemudian untuk monitoring juga, monitoring itu misalkan pekerjaan dinas atau monitoring keadaan penduduk, keadaan sosial, atau ancaman bencana alam atau yang lain, dan termasuk untuk controlling. Jadi ada monitoring, controlling, dan connecting. Ini adalah konsep Bandung Smart City. Kemudian untuk fokus Bandung Smart City juga, yang pertama itu dia kerjakan infrastruktur. Jadi
bagaimanapun kalau ingin smart, internet itu suatu keharusan gitu ya. Dan waktu itu kan internet tidak merata dan mungkin kalau kondisi saat ini sudah merata. Kemudian Pak Ridwan Kamil juga mengembangkan smart government. Jadi pemerintahnya tuh berbasis teknologi. Saya belum punya bayangan di contohnya bagaimana, tapi saya pikir itu bisa mengkonekkan beberapa dinas dan dia mungkin datanya terkoneksi satu sama lain sehingga dia memudahkan untuk manajemen people-nya atau manajemen datanya. Kemudian untuk open government, jadi kalau misalkan ada data-data yang dibutuhkan publik, termasuk misalkan ada tender atau kontrak dengan proyek dengan pihak ketiga, biasanya buka gitu ya, transparansi. Kemudian juga empowerment, jadi bagaimanapun kalau misalkan teknologi kita canggih, tapi juga masyarakatnya harus dilatih atau di-empower. Jadi bagaimana pakai internet yang bagus, menggunakannya dengan bagus, bagaimana UKM di Bandung juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Kemudian juga, ini mungkin belum jadi, tapi saya pikir kabar terakhir itu sudah dibuat, namanya Teknopolis. Jadi Teknopolis itu suatu kawasan gitu, sederhananya mungkin kayak perumahan gitu, tapi perumahannya itu berbasis teknologi dan kawasannya itu juga ada kantor, kemudian juga ada tempat startup bekerja, kemudian juga ada perwakilan pemerintah di bidang IT, mungkin Kominfo di situ. Nah itu sudah ada, yang saya tahu itu sudah ada mock-up-nya, mungkin lagi dikerjakan. Jadi kalau ini jadi, mungkin Bandung bakal punya tempat yang keren sekali, dan tempat itu tidak hanya bagus atau instagramable, tapi juga ada teknologi-teknologi di dalamnya, atau tempat pengembangan teknologi difokuskan di situ. Mungkin kalau di Surabaya itu Teknopolisnya masih di Siola kali ya. Di Gedung Siola itu ada comment center, lantai 4 atau lantai 3. Kemudian lantai 3 itu juga ada koridor, dan di koridor itu tempat startup untuk dia bikin teknologi-teknologi untuk kota, untuk memudahkan masyarakat kota. Kira-kira gitu di Bandung. Ini konsep Bandung Smart City. Dia juga membuat suatu produk gitu ya. Dan produknya itu namanya SSP. Dan SSP ini dikembangkan oleh Profesor ITB, namanya Profesor Suono Supangkat. Banyak sekali paper-paper beliau tentang Smart City, dan Prof. Suono Supangkat ini dia juga banyak menjadi semacam diundang oleh beberapa kota untuk menerapkan hal yang sama di kota ini. Dan beliau juga mengembangkan sama mahasiswanya di ITB, namanya SSP. Jadi itu semacam dashboard untuk kota menerapkan Smart City, dan menurut beliau SSP itu sudah diterapkan di beberapa kota, bukan Bandung, dan itu bisa dipakai. Saya tidak tahu itu gratis atau enggak, tapi beliau bikin ini, dan itu bisa diduplikat oleh beberapa kota. Sudah diduplikat di beberapa kota. SSP, jadi Smart System Control, jadi dia bisa mengontrol dari smartphone atau tablet atau handphone. Kemudian juga ada web service kayak yang ditampilkan di Bandung Command Center. Kemudian juga ada aplikasinya juga, ada feedernya juga untuk melihat situasi terkini transportasi, bagaimana kesehatan, bagaimana kemudian orang-orangnya bagaimana. Kira-kira begitu. Untuk sementara SSP-nya ada 6 komponen menurut Prof. Suono Supangkat. Ada people, ada sensor, ada social sensor. Social sensor itu mungkin pakai tweet yang beredar, dikumpulin jadi satu, itu bisa menjadi data atau menjadi informasi yang menarik. Pun ada database, juga ada aplikasi. Ini Bandung salah satu produk Bandung Smart City. Oke, kita berlanjut ke tetangganya Bandung, yaitu Jakarta. Sangat pesat perkembangan Jakarta Smart City, dan salah satu yang turning point-nya di zaman Pak Ahok waktu itu. Jadi salah satu aplikasi yang powerful yaitu Clue. Jadi Clue itu waktu itu menjadi
salah satu aplikasi yang favorit buat warga Jakarta. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan ada contoh kecil, ada sampah gitu ya, kayak di Kamal gitu. Jadi ada sampah pinggir jalan, orang-orang tinggal foto di Clue, itu mungkin nggak sampai setengah jam, atau lama sejam 2 jam tuh sampah itu udah di take over. Jadi Clue itu sederhananya adalah sosial media untuk berkomunikasi sama pemerintah. Jadi kalau misalkan ada something happen di Jakarta, foto ke Clue, nanti petugas pemerintah akan datang. Dan fokus area Jakarta Smart City ada 3 waktu itu ya, pelayanan publik, informasi publik, sama partisipasi publik. Ini roadmap Jakarta, dan saya pikir sekarang sudah menjadi kenyataan gitu ya. Termasuk yang paling penting sebelah kanan paling bawah, strategi komunikasi buzzer itu juga ternyata udah ada di roadmap Jakarta Smart City waktu itu. Padahal waktu itu mungkin waktu itu buzzer tidak sepopuler sekarang. Dan benar sekali ini sekarang kalau misalkan perkembangannya tidak hanya pakai Clue, tapi mereka juga udah bisa meluaskan itu. Jadi semua protes dari masyarakat atau semua masukan dari masyarakat itu mereka udah punya sistem otomatis. Jadi nggak hanya Clue aja, mereka juga bisa otomatis mengambil data yang masuk dari Facebook, Twitter, whatever sosial media, website juga digabungin jadi satu. Ya, Jakarta. Kemudian setelah Jakarta kita lari ke tetangga kita di Surabaya. Nah, menariknya kalau di Surabaya itu mereka tidak pernah mengklaim bahwa saya adalah smart city. Saya adalah Surabaya Smart City, tapi mereka lebih suka atau lebih tertarik untuk mengenalkan konsep e-government gitu ya. Dan konon katanya konsep e-government di Surabaya ini itu banyak diduplikat oleh beberapa kota yang lain karena sangat efektif untuk mencegah korupsi. Karena salah satu konsep yang paling utama di e-government ini adalah dia itu mengutamakan kayak e-budgeting atau e-musrembang. Jadi setiap proyek atau setiap tender yang masuk itu semuanya bisa diakses oleh publik, sehingga tidak bisa main mata di tender itu. Dan itu cukup efektif untuk meredam tingkat korupsi di suatu kota, karena sangat efektifnya ini. Jadi elektronik musrenbang ini dan elektronik budgeting di Surabaya itu sangat populer dan sangat powerful untuk menstop tingkat korupsi di suatu kota. Dan itu makanya beberapa kota banyak belajar ke Surabaya. Dan sekarang Surabaya pasti lebih berkembang pesat. Saya tidak tahu lagi seperti mana perkembangannya, tapi kalau yang saya lihat di Facebook gitu ya, di Facebooknya Surabaya, Facebooknya pemerintah Surabaya, namanya Humas Surabaya, dia udah semakin bagus dan semuanya tuh semakin terkontrol. Tapi tetap mereka tidak mengklaim smart city, tapi lebih ke pendekatan fokus ke e-government. Ini suatu yang penting juga sebenarnya, karena kalau bicara smart city itu sebenarnya sangat luas, bahkan mungkin terlalu luas. Mungkin kalau smart city itu tidak hanya, kadang ke beberapa kota menamakan diri smart city, tapi sebenarnya dia cuman menyediakan wifi di bis atau wifi di terminal, atau hanya sekedar itu. Tapi sebenarnya kalau mau memakai konsep smart yang benar, itu semuanya harus diurus. Jadi mulai dari pengolahan sampah, kemudian industri, kemudian transportasi, itu juga harus edukasi juga, itu semuanya harus terus. Tapi kalau Surabaya dia lebih memilih fokus di government-nya. Jadi dia fokuskan di government-nya. Dan kemudian kalau di Surabaya yang pernah saya pakai itu adalah e-health, electronic health. Jadi kalau mau antri di Puskesmas, waktu itu saya cukup pakai aplikasi ini. Kemudian untuk ngurus-ngurus dokumen itu terasa sekali adanya konsep e-government. Jadi
waktu itu mungkin Surabaya menjadi kota pertama mungkin yang dia menerapkan mall pelayanan publik, dan sekarang diduplikasi oleh semua kota. Bahkan di Bangkalan itu baru di launching mungkin beberapa bulan yang lalu juga mall pelayanan publik itu di Bangkalan Plaza, itu juga mengacu di Surabaya, dan semua prosesnya sangat cepat dan reliable, jadi maksudnya nggak harus menunggu lama untuk mengurus dokumen. Kalau saya mungkin kemarin ngurus pindah KK dan segala macam atau ngurus surat nikah, itu sangat terasa sekali perbedaan antara Bangkalan dan Surabaya. Ini konsep di government Surabaya. Oke, ini juga menarik. Ini konsep dari Jogja, cuman saya tidak tahu detailnya. Cuman kalau melihat dari konsep ini sangat menarik. Jadi kalau di Jogja, mereka tetap ada 6 dimensions atau bahkan lebih gitu ya. Jadi ada 7 bahkan mereka pasang. Mereka ada namanya Smart Disaster Management, ditambahkan Disaster Management karena di situ Jogja terletak di lereng Merapi, mungkin sering banyak gempa atau bahkan tsunami, jadi ada Smart Disaster Management khusus. Dan yang paling menarik adalah di Jogja itu dia dipayungi Smart Culture. Jadi sebagai kota yang daerah istimewa gitu ya, dan dia punya adat istiadat yang sangat kental sekali dengan adat Jawanya, maka payung utama adalah Smart Culture. Jadi budaya Jawanya dimasukkan dan dia mengalkulturasi dengan konsep modern smart city, dan ini sangat menarik. Seperti apa di sana saya belum pernah merasakan langsung, tapi dari segi konsep ini itu sangat menarik. Jadi ada culture yang diutamakan, kemudian smart stories sama smart education. Jadi karena Jogja dikenal oleh tiga aspek itu, jadi budaya, wisata, dan edukasi, karena ada banyak kampus kampus besar di situ. Dan nih, saya pengen menunjukkan bahwa setiap kota itu juga harus punya ciri khas tersendiri dan mengutamakan kebutuhan di kota tersebut. Dan ini salah satu contoh bahwa konsep teknologi bisa dipadu-padankan dengan konsep kota tersebut atau masing-masing keunggulan di kota itu. Ini Semarang. Cukup menarik kalau di Semarang, dia dokumennya lengkap sekali, dan sama beberapa itemnya sebenarnya sama aja, cuman yang saya pelajari dari Semarang ini, dia sangat komplit gitu ya, bahkan sampai 2021 dia udah roadmap-nya jelas, dan yang sangat menarik ini adalah ini. Jadi di Semarang itu gimana ya? Jadi dari dokumen ini saya bisa tahu bahwa ini adalah contoh implementasi smart city yang menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau di Indonesia itu kan dia kalau di pemerintah itu kan segala kegiatan atau segala konsep atau apapun, segala kegiatan lah ya. Jadi segala kegiatan tuh harus ada undang-undangnya. Dan ini adalah RPJMD, saya lupa singkatannya. Jadi itu kayak rancangan pengembangan suatu kota gitu ya. Itu ada visi dan misi, ini adalah konsep yang wajib di undang-undang gitu ya. Kemudian dari visi misi itu dikembangkan lagi menjadi 10 indikator kota, kemudian dikompres lagi menjadi visi smart city, dikompres lagi menjadi dimensi smart city, dan menjadi mana yang prioritas gitu. Dan ini sangat menarik. Dan ini dokumennya ada di internet, sangat bisa dipelajari, dan ini yang bagi saya sangat menarik. Jadi implementasi smart city berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, kira-kira gitu. Oke, itu tadi tentang kota-kota di Indonesia. Yang saya tangkap ini, yang saya punya dokumennya, dan saya bisa pelajari, kita bisa belajar dari situ. Sekarang kita
pindah ke Taipei gitu ya. Apakah smart city itu harus ke semua kota? Tentu tidak. Biasanya kalau smart city itu biasanya di ibu kota gitu ya. Jadi makanya Taipei atau Jakarta itu dia wajib menerapkan konsep smart city karena orangnya juga udah banyak gitu. Dan kondisi kota itu memaksa kita untuk menerapkan konsep smart city. Nah, kalau di Taipei salah satu contoh kecil adalah yang sangat terasa di sini tuh sangat well organized di transportasi. Ya, transportasi. Salah satu contoh misalkan saya mau pergi ke Taipei 101 ya dari kampus, saya ngecek dulu bis yang akan datang tuh berapa menit. Jadi dari sini, dari aplikasi ini sebenarnya ada bahasa Inggrisnya sekarang. Kita bisa ngecek bisnya itu datang berapa menit lagi. Jadi kalau misalkan bisnya datang 10 menit lagi, saya nggak perlu nunggu lama-lama di terminal. Kalau misalkan udah 3 menit, saya tinggal turun, bisnya akan datang. Jadi saya masih bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Jadi sambil nunggu. Jadi jadwalnya itu jadwalnya pasti gitu ya bisnya. Dan itu kemudian kalau bicara WiFi itu banyak sekali termasuk di dalam bis. Di dalam bis itu juga ada free WiFi. Biasanya konsepnya adalah connect ke WiFi-nya dulu, kemudian kita harus bukan ngeklik ya, kita baca iklannya dulu, baca iklan, kemudian kita tulis, oke, kita udah baca. Ketika kita udah baca, baru masuk ke WiFi. Jadi itu menarik gitu ya. Jadi iklan tadi itu bisa buat pemasukan ke kota. Jadi WiFi gratis, tapi yang mau pakai WiFi gratis, kita harus lihat iklannya dulu. Kita baca iklannya dulu, baru kita bisa masuk ke WiFi itu. Kemudian ini saya harus share juga. Mungkin sedikit melenceng karena ini bukan di bidang teknologi, tapi saya pikir proses-proses di dalamnya pakai teknologi. Jadi salah satu alasan utama kenapa di Taiwan ini sudah lebih dari 200 hari di Taiwan itu sudah zero case, zero local case. Artinya adalah untuk perpindahan orang ke orang di lokal Taiwan itu nggak ada. Apakah masih ada kasus corona? Masih ada, tapi itu yang baru datang. Yang baru datang dari luar negeri, dari Eropa, dari Indonesia, dari Filipina itu pernah ada yang kena COVID dan itu baru ketahuannya pada saat karantina. Jadi tidak sampai dia keluar. Dan makanya kan baru kemarin dia ada suatu berita gitu ya beberapa hari lalu itu Taiwan sudah hits 200 hari zero local case. Kenapa kok zero local case? Salah satu alasan utama menurut saya dan menurut timeline ini juga kecepatan Taiwan menangani corona di awal-awal itu sangat penting. Jadi corona itu menurut saya ibaratkan kebakaran. Jadi kalau kita udah tahu kebakaran dan kita matikan titik apinya pada saat pertama kebakaran itu mungkin akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan kebakaran itu terus kita diamkan, kita santaikan, seperti di Indonesia sekarang, waktu awal-awal kita santai-santai, tapi begitu udah besar, baru kita siram sama air. Nah itu mungkin akan padam, tapi kebakaran tersebut akan butuh waktu lama untuk memadamkan. Gitu. Nah kalau Taiwan itu, begitu ada api, langsung dia semprot sama air. Itulah kira-kira. Sehingga apinya itu tidak menjalar kemana-mana. Jadi pada saat Desember, Taiwan tuh sudah ngirim surat gitu ke WHO bahwa ini corona ini sudah human to human. Tapi pada saat ini masih Desember ya. Tapi waktu itu WHO bilang bukan, ini human to animal. Jadi untuk human ke human masih nggak ada. Jadi kita masih santai. Oh jadi seluruh dunia masih santai. Padahal waktu itu Taiwan sudah ngirim surat dan suratnya ada. Kemudian dia sangat cepat, bahkan 2012 Januari orang Taiwan ada beberapa orang datang langsung ke Cina, ke Wuhan, datang ke situ, kemudian dia mempelajari sendiri corona itu apa. Jadi dia datang ke sana. Mungkin karena Taiwan nggak begitu percaya sama Cina gitu ya. Kemudian waktu itu 24 Januari dia langsung, ini yang paling penting, saya paling gregetan nih, 24 Januari.
Taiwan langsung suspend ekspor eh, masker bedah, surgical mask. Ini paling penting. Dan ini paling mudah menurut saya yang juga bisa dilakukan Indonesia, tapi tidak dilakukan sampai saat ini. Jadi waktu itu begitu ada kasus ini, Taiwan langsung stop masker untuk diekspor. Jadi bilang kata-kata ini, semua masker tetap produksi, jangan diekspor, saya beli. Jadi pemerintahnya yang membeli seluruh masker dari semua pabrik dan lewat apotek pemerintahnya yang nyebar. Jadi hal yang pertama memastikan semua penduduknya dapat masker sehingga tidak ada kelangkaan masker. Ada kelangkaan masker tapi masih bisa handle atau masih eh, per 2 minggu satu orang bisa dapat masker itu masih bisa. Ini langkah penting. Dan saya nggak perlu lanjutin lagi, ini lebih teknikal, tapi um, salah satu tipikal kota pintar itu adalah kepastian dan kecepatan, dan kita harus belajar kecepatan dalam bertindak dari Taiwan. Oke, ini beberapa hal receh sih sebenarnya, hal receh tapi mungkin suatu saat saya bahkan rindu sama ini ketika pada saat pada saat S2 balik ke Indonesia itu terasa sekali perbedaannya. Apa yang terasa yang pertama adalah di Taiwan itu, di Taipei terutama, kenapa saya nggak bilang Taiwan, karena di beberapa kota yang bukan ibu kota itu juga nggak begitu pintar. Ini makanya saya bilang smart in Taipei. Jadi kalau di Taipei itu CCTV everywhere. Hampir kamu duduk dimanapun, toleh kanan kiri pasti ada kamera. Baik itu kamera pemerintah atau um, kamera personal gitu ya. Itu banyak sekali. Kemudian teman saya pernah kehilangan handphone, dan ketika minta rekaman ke polisi, detik itu juga dikasih. Saya pernah kehilangan handphone di Madura, minta CCTV, agak repot, minta nunggu bosnya. Bosnya di luar kota, jadi nggak pernah dapet. Jadi kayak gitulah ya, sederhana, simple, tapi kita kita butuh sekali. Kemudian untuk penanganan disabilitas gitu ya, yang pernah saya temuin itu adalah di sini kota yang sangat nyaman buat disabel, buat para penyandang disabilitas. Yang pernah saya ketemuin adalah saya menemukan orang buta, orang tua, dua-duanya buta, suami istri. Dan mereka keluar rumah, tuntun-tuntunan, ini orang buta mau kemana ya gitu. Kemudian saya pergi ke ujung gang beli kopi. Ternyata pada saat di ujung gang itu, orang orang buta tadi tuh dia terus berjalan aja. Saya khawatir dia ketabrak mobil karena itu udah ada jalan besar. Ternyata setelah sedetik kemudian itu ada ambulan datang. Saya langsung melihat, oh ternyata orang buta ini sudah janjian sama ambulan. Bagaimana janjiannya? Pasti pakai GPS gitu. Dan maksud saya adalah itu bukan ambulan, itu mobil khusus disabilitas. Maksud saya adalah, wah kota ini sangat memerhatikan tunanetra gitu ya. Jadi meskipun dia buta, tapi dia tetap bisa pergi kemana difasilitasi pemerintah. Termasuk kalau misalkan di MRT, tunanetra itu juga dijemput petugas di depan kereta. Dan uniknya si petugas itu udah ngerti bahwa si orang buta ini dia berada di kereta nomor berapa, di pintu nomor berapa. Jadi ketika kereta datang petugasnya udah nunggu di depan, langsung diajaknya si tunanetra tadi. Dan itu saya sering sekali menemukan ini. Jadi kota Taipei adalah kota yang paling nyaman untuk penyandang disabilitas. Ini juga yang sederhana, tapi ketika balik ke Indonesia tuh sangat kelihatan kontrasnya. Jadi kalau mengurus dokumen di sini sangat mudah gitu ya. Beberapa kali misalkan nama manusia saya lupa bawa foto waktu itu, ngurus BPJS waktu itu ya. Kemudian saya lupa bawa foto, kemudian petugasnya dengan santainya, oh udah nggak apa-apa, kamu kalau lupa nanti saya pakai foto yang sudah ada di sistem. Jadi saya tidak disuruh pulang, kemudian ambil foto, balik lagi tidak, tapi saya dibantu. Kemudian di kampus juga saya pernah lupa fotokopi satu paspor gitu ya, lupa nggak bawa.
Kemudian, oh ya nggak apa, sini saya fotokopikan. Dan itu difotokopikan pakai punya sekolah gitu, yang ada di TU di belakang kan, di belakangnya dia. Kalau misalkan di Indonesia gitu ya, ke kantor apa, ke dinas mana, misalkan ke Dispenduk gitu ya, lupa, "Mas, saya lupa bawa fotokopi Kakak." "Ya Mas, silakan balik lagi, fotokopi dulu, balik lagi ke sini." Dan itu sangat makan waktu. Kita harus pergi, padahal di belakang dia terdapat mesin fotokopi gitu. Dan, hal yang kayak gini nih yang, mmm, kadang suatu saat, apa, ketika balik ke Indonesia ini bakal kerasa sekali. Dan di sini yang paling unik lagi adalah kalau bikin transkrip, itu nggak perlu tanda tangan dekan. Kalau kita biasa di ITS atau di UTM mungkin perlu tanda tangan dekan atau siapa gitu ya, dan tanda tangan rektor mungkin, dan itu mungkin butuh waktu seminggu, 2 minggu. Kalau pejabat terkait masih di luar kota atau di luar negeri, kita bisa nunggu 1 bulan untuk transkrip. Tapi kalau di kampus saya ini, untuk ngurusnya kita pakai mesin ATM gitu loh, dan kita cukup bayar pakai koin atau pakai, kalau di Indonesia mungkin pakai kartu flash atau Mandiri e-money gitu, di sini pakai EasyCard, dia udah bisa jadi transkripnya 1 menit. Jadi nggak perlu nunggu tanda tangan siapapun, di situ sudah ada tanda tangan dan stempel. Kemudian yang unik lagi, beberapa belakang ini sudah banyak, supermarket dia berbentuk menjadi ATM. Bahkan saya pernah nemu di Carrefour itu 3 kasir manusia dan ada 4 kasir komputer. Serius, ini kasir komputer, sudah ada barcode-nya, kita nge-barcode sendiri, sudah ada EasyCard untuk bayar sendiri, dan saya nggak tahu, bentar lagi mungkin kasir bakal punah gitu. Dan kalau di bandara atau di mana, kita udah sering banget ketemu, kemarin saya ketemu 7-Eleven tapi bentuknya ATM, agak 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 besar gitu. Kemudian kalau saya pernah lihat Shopee juga, dia berbentuk ATM. Itu tadi Smart City, sedikit gambaran di Taipei. Kemudian, terakhir adalah seperti apa untuk memulai mendevelop konsep smart city. Beberapa literatur, kita harus kategorikan dulu kota itu sebagai kota apa. Kalau misalkan dia emerging cities, atau dia misalkan compact gitu ya, dan dia emerging, nah bentuk penanganannya kayak apa. Kalau dia udah connected city, kemudian dia udah sangat sangat mature, sangat 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 udah well established gitu, kita juga seperti apa. Tapi kalau masih compact atau dia udah sudah terkoneksi dengan baik, sudah coordinate, dan dia juga sudah global megacities katakanlah, itu harus bagaimana. Jadi berbeda kota, konsepnya juga berbeda. Kemudian ini ada quote menarik dari Prof. Junaidi, dia pakar Smart City di UGM. Ini saya sangat yakin sekali dan setuju sekali. Tidak ada rumus, model, atau paket solusi baku terkait penerapan konsep Smart City ke tiap kota. Jadi tidak bisa satu konsep bisa ke semua kota, nggak bisa. Karena setiap kota itu punya kebutuhannya masing-masing. Jadi tidak boleh mengklaim ini konsep paling bagus Smart City. Itu nggak ada. Ini adalah konsep Smart City yang bagus buat kota ini. Itu mungkin possible. Jadi tidak ada satu model rumus apapun yang cocok, yang baku buat setiap kota. Kemudian salah satu faktor penting penerapan Smart City adalah fokus ke masalah. Jadi masalah apa di kota tersebut, gitu ya. Jadi masalah utamanya apa, nah itu kita bantu in charge pakai teknologi. Nah itu bisa bermanfaat. Kalau misalkan nomor 2 ini tidak terjadi, contoh di Madura misalkan dia nggak begitu perlu CCTV atau tidak begitu perlu jadwal kedatangan bis. Kita pasang tuh jadwal kedatangan bis, kita pasang CCTV. Itu mungkin 2 minggu, 3 minggu nggak kepake. Bahkan bakal rusak atau mungkin bakal hilang. Itu karena masalah utamanya bukan itu. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu masalah utamanya apa. Kemudian ini juga yang terkait Jogja tadi. Jadi kondisi khas lokal kota itu
dia kondisinya seperti apa, masyarakatnya bagaimana. Dan kalau mau bikin konsepnya harus berdasarkan masyarakat itu, termasuk kearifan lokal, apa ada sawah banyak atau enggak, atau tidak ada sawah sama sekali. Oh, orangnya dia penganut budaya Jawa sekali. Oh, orangnya dia harus tahu kondisi khas lokal masing-masing. Nah, baru setelah itu kita fokuskan teknologinya apa yang bisa dipakai, dan yang paling penting adalah teknologi itu sekedar dia tool saja, enabler aja. Jadi tidak semua teknologi bisa dipakai di kota itu. Misalkan teknologi untuk ngecek kepadatan bis, kepadatan kendaraan itu mungkin tidak cocok untuk di Madura yang mungkin kendaraannya nggak banyak. Tapi kalau kendaraannya di Surabaya, nah itu cocok untuk dipasang itu. Dan nomor 5 itu perlu bareng-bareng. Jadi itu smart city itu multi dinas, multi multi agensi. Jadi nggak hanya sekedar Pemkot aja, tapi juga ada, kalau di Indonesia tuh mungkin kita perlu kalau di Bangkalan kan kita Pemda ya kita perlu, kemudian kita perlu Kominfo juga perlu, kemudian kalau di pendidikan kita juga perlu dinas pendidikan, kalau di penduduk kita perlu Dispenduk, dan itu semuanya harus kolaboratif. Itu sangat penting. Nah, ini kalau mau bikin master plan, kalau menurut Kompas, kita kategorinya ada 3. Kota cerdas itu, kota besar yang penduduknya di atas 1 juta, kota sedang penduduknya di bawah 500.000, kota kecil penduduknya di bawah 200.000. Kemudian kearifan lokalnya apa, kebutuhan masyarakatnya apa, hal fokus pertama kali yang akan dibangun apa. Saya pikir itu untuk materinya. Semoga bermanfaat. Kalau mau diskusi boleh, Pak Yusuf. Oke, terima kasih penjelasan yang sangat menarik dari Pak Alam ini. Kira-kira masih ada waktu, Pak Alam? Kalau masih ada waktu, mungkin dilanjutkan diskusi. Boleh, setengah jam atau 15 menit boleh, terserah. Oke. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, komentar, usul, atau apa aja lah terserah. Silakan. Yang penting ada yang mau ngomong apa aja terserah, bebas. Silakan. Ini mumpung ada dari pakar Smart City dari Taiwan ini, jarang-jarang ini. Silakan. Saya lihat wajah-wajahnya, saya masih kenal lah beberapa ya. Gitu ya, pernah diajar ya, pernah ngajar ya? Pernah ngajar di PTI kayaknya, Pak. Iya. Nggak ada? Di komen ada nggak, Pak? Di chat tuh juga, banyak loh, Pak. Di chat juga nggak ada ini chatnya. Oke. Baik, kalau nggak ada mungkin ini mungkin Pak Alam, apa namanya, kalau memang nggak ada, kalau nggak ada, kita mungkin nggak apa-apa lah, kita mungkin sebagai closing statement, mungkin Pak Alam bisa memberikan apa namanya motivasi buat mahasiswa supaya bisa mengikuti jejaknya Pak Alam ini. Nanti semoga nanti bisa ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau semuanya bisa lanjut apa namanya, lanjut S2 atau S3 di luar negeri lah seperti Pak Alam ini. Silakan Pak Alam. Oh ya. Pertama, kalau saya dulu dari awal, dari semester 3, semester 4 gitu ya, sudah pengen merasakan belajar di luar negeri. Kayaknya enak nih belajar di luar negeri. Bisa foto-foto, bisa masuk Instagram gitu ya. Kemudian setelah baca-baca semua literatur, baca-baca caranya, baru sadar semester 4 bahwa kalau mau ke luar negeri, bahasa Inggris itu penting. Jadi saya baru ngerasa bahwa bahasa Inggris itu penting itu semester 4. Dan di saat itulah saya belajar
fokus belajar bahasa Inggris. Kenapa saya tekankan di sini? Biasanya anak-anak di Trunojoyo itu tidak sadar bahwa bahasa Inggris itu penting. Baru setelah lulus atau mau kemana baru, oh iya bahasa Inggris itu penting. Saya juga begitu. Jadi maka pertama yang perlu saya sadarkan adalah bahwa bahasa Inggris itu penting. Tidak hanya untuk scholarship, tapi untuk bekerja di profesional pun itu bahasa Inggris penting. Jadi kalau mau studi lanjut ke luar negeri, saran saya yang pertama diperbaikin adalah bahasa Inggris. Nah, kalau tips dari saya dulu udah coba berbagai cara. Hal sederhana dulu saya sempat ngambil kursus di lab bahasa di Trunojoyo. Waktu itu pesertanya 10 orang, kemudian berkurang sampai pesertanya face to face, saya sama gurunya. Saking rajinnya gitu ya. Dan teman-teman udah nggak masuk. Setelah kursus di lab bahasa Trunojoyo, saya nggak puas. Saya coba menjadi kursus agak naik level dikit, lab bahasa ITS. Jadi waktu itu saya status mahasiswa Trunojoyo, tapi saya ikut kursus kursus bahasa Inggris di lab bahasa ITS. Bolak-balik Surabaya Madura tuh bolak-balik seminggu 2 kali. Sama kasusnya muridnya 20 atau 50, kemudian berkurang sama sampai face to face. Kalau udah face to face tuh rasanya nggak enak karena cuma berdua aja sama gurunya gitu ya. Ternyata di ITS pun semangat teman-teman juga naik turun. Kemudian saya berpikir lagi di mana ya. Saya men-challenge untuk agar saya bisa bahasa Inggris paling nggak basic conversation. Kemudian udah mau lulus semester 8 mungkin. Saya beranikan diri keluar tabungan agak banyak sedikit. Saya kursus di English First di IF di Surabaya juga. Saya lihat itu kayak yang paling bagus di Surabaya. Udah saya masuk ke IF, dan karena mungkin bayarnya agak mahal kita, jadi teman-teman yang datang rajin-rajin, dan guru yang ngajar juga dari Inggris atau dari US, jadi sedikit memotivasi untuk belajar lebih serius gitu. Dan dari situlah saya bisa agak sedikit pede ngomong bahasa Inggris meskipun waktu itu masih short conversation. Nah, saran saya adalah kalau mau studi lanjut, dan jadi saya pernah bilang ke mahasiswa, percaya atau tidak, nanti suatu saat kamu akan kepentok dengan namanya bahasa Inggris, mau itu di S2 atau di pekerjaan. Banyak kakak kelas kalian itu dia akhirnya meluangkan waktunya pada saat kerja karena dia tidak bisa naik level level manager atau level asisten manager atau whatever gitu ya. Dia naik level, dia kepentok kemampuan bahasa Inggris karena perusahaannya dia membutuhkan kemampuan bahasa Inggris, dan akhirnya karena udah punya uang pada saat kerja, jadi uang hasil kerjanya itu dibuat kursus bahasa Inggris. Dan akhirnya saya berpikir mau kapan pun kalau mau kita terjun ke dunia profesional, baik di bidang edukasi atau di bidang company gitu, kita sama aja bakal kementok bahasa Inggris. Bahkan kalaupun kalian nanti mau S2 di Indonesia, baik di ITS, UI, UGM, apapun kampusnya di Indonesia, itu pasti nanti ketemu bahasa Inggris. Paper juga bahasa Inggris. Kalau S2 itu salah satu syarat untuk lulus S2 itu adalah international conference, dan itu juga presentasinya bahasa Inggris. Pasti kepentok gitu. Jadi ibarat kata itu bahasa Inggris itu kayak makhluk halus gitu. Mau nggak mau kemana kita pasti ketemu itu. Jadi saran saya adalah mumpung masih semester berapa, 6 atau 5, mulailah belajar bahasa Inggris. Mulai dari level terserah, mau beli buku dulu kah, mau pinjam ke perpus dulu kah, mau belajar di lab bahasa kah, terserah. Sekarang udah ada YouTube, udah ada banyak sekali platform untuk belajar bahasa Inggris. Baru setelah bahasa Inggris punya paling nggak level short conversation udah bisa, baru level berikutnya tuh lebih gampang. Biasanya kendala utama mahasiswa Trunojoyo seperti saya itu adalah bahasa Inggris. Itu sih, Pak. Kalau udah bahasa Inggris udah beres, itu kliennya gampang lah pasti. Oke, kemudian gimana manfaatnya bisa studi
di luar negeri apa kira-kira? Manfaatnya apa, paling enggak kita nggak kuper gitu. Jadi kalau mau ketemu siapa, cara pandang kita jadi berbeda. Jadi nggak kuper, pikiran kita nggak kolot, nggak sempit gitu. Jadi kalau mau menghadapi problem apapun, jadi kita bisa berpikir lebih luas. Jadi salah satu manfaat ke luar negeri itu kita bisa belajar mempunyai pandangan yang berbeda gitu. Kalau mungkin dulu waktu di kuliah, pandangan teman-teman kita mungkin masih beda kota aja, satu provinsi. Tapi kalau kamu udah ke luar negeri, itu udah beda negara, beda benua, dan cara mengerjakan tugas dan segala macam itu juga berbeda. Makanya itu kalau misalkan di kelas nih Pak, di kelas gitu ya, saya pasti pilih satu kelompok tuh dengan yang pintar. Karena saya tahu saya nggak begitu pintar gitu. Jadi kalau di kelas, mulai dari S1 nih, kalau di S1 saya juga mesti kejar tutut. Waktu itu teman saya Joko, jadi saya kejar yang paling pintar, dekati yang paling pintar dan tiru. Di sini juga, jadi ketika ini kayaknya nih orang Eropa nih pinter-pinter nih. Jadi saya kalau pilih kelompok, itu saya pilih kelompok yang sama orang Eropa. Agak menakutkan memang, tapi saya pilih itu, agak challenge gitu ya. Dan sekelompok dengan orang Eropa memang nggak enak. Jadi kalau kamu telat rapat atau kamu telat mengumpulkan bagian kamu yang kamu kerja, kamu bakal disemprot, bro. Ini misalnya gini, apa namanya, kamu bisa kerja nggak sih gitu ya. Jadi ngomongnya keras sih. Jadi kalau meskipun dia perempuan gitu ya, jadi apa namanya, to the point kalau mau ngomong, kamu bisa kerja nggak, kalau jadi itu menjadi challenge sendiri. Jadi untuk kita kerja itu hati-hati. Dan apa namanya, ketika diskusi dengan berbeda orang itu, berbeda negara, berbeda benua, ternyata cara berpikir mereka itu berbeda. Ketika kita memikirkan solusi itu lewat pintu timur gitu ya, pintu sana, oh ternyata solusi itu ada lagi tapi di pintu sebelah sana. Oh ternyata menarik ya. Jadi cara pandangnya itu menjadi berbeda gitu. Oke, Jadi terima kasih. yang sangat sangat terasa tuh yang seperti itu. Itu ya yang menarik ya. Oke, Pak Alam, ini ada pertanyaan ini di chat. Saya bacakan ya. Ya, saya baca. Ya. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya tentang desentralisasi data. Banyak kelebihan jika desentralisasi data diterapkan di Smart City, terutama data kependudukan di Indonesia. Pertanyaan saya, apakah mungkin dengan fasilitas keamanan TIK yang dimiliki di setiap kota di Indonesia bisa menunjang implementasi desentralisasi data ini? Gimana menurut Pak Alam? Ya sebenarnya sih yang hal kayak gini bisa aja. Sebenarnya kalau di Indonesia, untuk yang bicara tentang ini, kayak bicara keamanan data, berarti bicara server. Desentralisasi juga bicara server. Jadi peletakan server di beberapa, atau mungkin kalau bisa sih antar dinas, antar kota ya. Bukan hanya bisa aja antar pulau, antar kota. Jadi kalau bisa sih antar dinas, antar kota. Jadi saya kasih case ya. Ini kalau bicara keamanan, saya pikir kalau mau menerapkan, mau belajar dari, misalkan kita adopsi keamanan di perbankan, ada di Indonesia tuh kayak BCA, Mandiri, dia udah punya perbankan, itu kita bisa pakai, kita mau beli sistem keamanannya nggak apa-apa, kita pakai Norton atau pakai sistem keamanan yang mereka pakai, kita adopsi di kota kita bisa aja, asalkan mau aja sebenarnya. Termasuk untuk keamanan kayak di BCA itu dia bagus sekali keamanannya gitu, dan itu bisa saja diterapkan. Yang mau saya ceritain di sini di desentralisasi datanya ini. Jadi saya ngebayangkan ini belum terjadi sih. Jadi kalau terjadi ini akan sangat menarik. Jadi pengalaman saya itu jadi kakak saya pindah. Jadi waktu itu kakak saya di Madura dan saya kakak ke Surabaya. Jadi pindah kakak gitu. Nah, ternyata prosesnya itu menarik. Jadi dan itu ada hubungan sama desentralisasi data.
Dan datanya tuh masih sendiri-sendiri. Bangkalan punya data sendiri, Surabaya punya data sendiri. Dan kalau mungkin itu bisa terkoneksi gitu ya, kita cukup datang aja ke ke kakak Bangkalan, kita kasih syarat-syaratnya gitu ya. Syarat-syaratnya biasanya kan syarat-syaratnya banyak tuh. Ya akta lahir lah, ya KK lah, ya KTP, surat RT, RW dan segala macam kan banyak tuh. Nah, kalau misalkan datanya sudah desentralisasi, waktu pindah ke Surabaya, syarat-syarat ini lagi udah nggak perlu lagi sebenarnya. Karena udah terpenuhi di Bangkalan. Jadi yang Surabaya itu cukup merefer yang di Bangkalan aja. Oh, kamu mau pindah ya? Oh, ini, oh iya bener data kamu pindah. Ya udah, coba cocokkan sama istrinya. Oh ya udah, tinggal gitu aja. Tapi kenyataannya kan tidak. Jadi di Surabaya, di Bangkalan saya juga menyertakan surat-surat itu, syarat-syarat yang banyak. Tapi di Surabaya juga menyertakan syarat-syarat yang banyak. Jadi syaratnya itu double-double. Dan itu menurut saya sih wasting time sekali. Kenapa? Karena untuk ngurus kakak aja, saya sampai 2-3 kali balik ke RT RW di Surabaya. Hanya untuk, itu baru Surabaya ya, hanya untuk kakak. Di Madura pun juga. Jadi, bolak-baliknya itu cukup menyita waktu. Gitu. Kalau kerja itu pasti kalau misalnya kerja kantor itu pasti kelabakan. Cuman saya waktu itu masih di Trunojoyo, jadi ada waktu untuk bolak-balik tuh masih bisa. Dan saya ngebayangkan begitu. Jadi kalau di Taiwan itu saya punya KTP sini gitu ya. Bukan ya KTP, tanda kalau saya resmi gitu ya. Jadi namanya RC. Nah di ARC itu pernah saya pindah alamat. Gitu. Jadi pada saat mau pindah alamat itu saya nggak bawa apa-apa. Saya cuma bawa KTP yang asli itu sama surat kontrak rumah yang baru. Udah, that's it. Saya bisa kebayang nih kalau saya rubah data KTP di Surabaya, saya pasti bawa akta lahir, bawa KK, nanti ada surat RT, surat RW, surat kelurahan menyatakan kalau saya pindah ke situ, rempong sekali rasanya. Nah kalau di sini cukup nggak perlu tetek bengek itu, paspor udah nggak cukup, nggak perlu KTP misalnya nggak cukup di KTP Taiwan itu satu. Terus satu lagi bukti kalau pindah surat ini udah. Dan itu yang disebut sama desentralisasi data ini juga kalau di Taiwan itu udah multiple, udah antar divisi ya atau antar dinas. Jadi satu ketika yang saya ceritakan tadi saya ngurus BPJS ya. Kalau di sini NHI namanya, National Health Insurance. Nah, kalau ngurus BPJS di sini itu waktu itu saya lupa nggak bawa foto. Kemudian karena datanya sudah desentral, sudah bisa diakses baik BPJS atau dari ini. Jadi BPJS sudah mengakses data saya di Dinas Pendudukan Taiwan. Jadi berupa foto, kemudian email atau nomor paspor itu sudah ada di situ. Jadi ketika saya lupa bawa foto, oh ya udah deh saya pakai foto yang ada di ARC saja deh. Gitu. Jadi artinya adalah datanya itu udah nggak terpusat, tapi semua dinas sudah bisa mengakses satu data itu. Dan itu sangat menghemat waktu. Bayangkan kalau saya udah duduk naik MRT sejam dari rumah katakanlah ya, oh kamu nggak foto, kamu ngeprint foto dulu sana, itu bahkan makan waktu sekali gitu. Itu Dan yang itu terjadi terlihat di bahkan Indonesia. itu pasti Dan oh itu lupa terjadi di Indonesia fotokopi gitu ya. dulu gitu. Terus bolak-baliknya tuh bikin makan waktu. Kemudian pernah lagi di kampus bahkan, jadi teman saya mau ngurus BPJS. Kemudian dia bilang, oh karena kamu pulang ke Indonesia bulan kemarin tanggal segini, kamu nggak perlu ngurus BPJS. Saya kaget, dari mana dia tahu? Jadi orang kampus, dia bisa mengakses bahwa mahasiswa itu pergi masuk negara dan segala macam, dia bisa ngerti. Jadi artinya adalah data di imigrasi, bahwa kita pulang ke Indo terus balik lagi, itu nyampe ke kampus. Sehingga kampus bisa ngakses dari tempat dia duduk. Oh, kamu nggak perlu ngurus NHI ini karena kamu tidak 6 bulan di sini, kamu 5 bulan, terus kamu pulang ke Indo. Terus kamu baru balik kan tanggal segini. Itu kita kaget, wih, dari mana dia tahu? Padahal kita nggak bilang-bilang kalau kita pernah pulang. Dan saya memikir langsung, oh berarti datanya itu
datanya itu memang di imigrasi, tapi semua dinas bisa mengakses data itu. Dan itu kan desentralisasi, dan itu sangat menarik kalau bicara itu. Itu sih Pak. Yang simple sih sebenarnya, cuman di kita masih belum masih belum ada. Iya. Seperti itu. Iya, saya respon sedikit ya dari Pak Alam ya. Jadi memang saya juga ngalami yang sama ketika dulu studi S3 di UK ya. Jadi hampir yang diceritakan Pak Alam itu juga saya alami di UK. Jadi memang ada paradigma yang berbeda. Nah ini mungkin mumpung yang masih muda-muda ini nanti suatu saat mungkin 5, 10, 20 tahun lagi menjadi pejabat. Jadi ada paradigma di Indonesia itu semakin panjang prosedur itu seakan-akan semakin baik. Mungkin bagus. Semakin banyak persyaratan itu seakan-akan semakin baik gitu ya. Dan semakin sulit semakin sulit ngurus sesuatu itu semakin bagus gitu ya. Contoh paling sederhana lah sertifikat kalau kegiatan ya. Nah, mungkin nanti ada di mahasiswa yang di himpunan atau di badan eksekutif mahasiswa itu kan begitu. Saya lihat itu yang tanda tangan itu banyak sekali ya. Mulai ketua panitia, ketua himpunan, kemudian kajur, apalagi Wadek 3 mungkin ya. Terus kemudian Pak Dekan juga mungkin ya. Jadi satu sertifikat itu bisa 5 mungkin yang tanda tangan gitu ya. Jadi kenapa tidak satu aja cukup gitu? Katakan dekan gitu, sudah mewakili semua, kan lebih enak gitu ya, nggak sulit-sulit cari tanda tangan dan sebagainya gitu. Bener nggak gitu ya? Nah, tapi memang untuk mengubah itu di Indonesia itu tidak mudah, relatif sulit. Saya berkali-kali mencoba mengubah itu, merubah itu, ternyata resistansinya juga tinggi gitu, sulit sekali gitu ya. Karena memang kita sudah terbiasa untuk mungkin berpuluh-puluh tahun ya seperti itu prosedurnya gitu ya. Dan Indonesia ya. Jadi dan Indonesia ini seakan-akan prosedurnya berbasis ketidakpercayaan. Jadi contoh misalnya legalisir ya. Jadi kalau mau legalisir itu kan kita harus fotokopi katakan ijazah transkrip, itu nggak cukup, harus di stempel juga nggak cukup, harus ditandatangani pula gitu ya. Tanda tangan pula. Jadi 3 kali nggak percayanya itu ya, 3 level gitu nggak percayanya itu ya. Gitu ya. Jadi dan itu masih terjadi di banyak tempat gitu ya. Walaupun di sebagian institusi juga sudah mulai berubah gitu ya, tapi masih banyak yang masih seperti itu. Jadi nanti semoga nanti adik-adik mahasiswa ini kalau jadi pejabat 20 tahun lagi itu bisa merubah itu gitu ya. Dan Pak Alam nanti kalau pulang ke Indonesia bisa mengubah itu juga gitu ya. Iya. Baik, ada lagi? Ada lagi pertanyaan, komentar? Mumpung ada Pak Alam. Pak, saya boleh bertanya? Ya, silakan. Pak Alam masih ada waktu. Baik, ya? Maaf. Sampai jam berapa Pak Alam? Boleh, ada waktu? Boleh. Sampai malam. Begitu, Pak. Oke. Ya, silakan. Gitu. Silakan pertanyaan. Baik. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara mengedukasi masyarakat supaya masyarakat bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru seperti itu, Pak. Jadi, kayak contohnya mungkin ada sebagian masyarakat gitu. Nah, itu lebih berpikir gini, wah ini kayak gini ribet nggak usah pakai cara yang lama aja kayak gitu. Akhirnya mereka tetap aja menggunakan cara yang lama daripada beradaptasi dengan teknologi yang lebih bagus seperti itu, Pak. Iya, silakan Pak Alam. Ya, pertanyaan bagus, silakan. Biasanya sih hal itu muncul, Mas. Wah ini ribet karena teknologinya tuh nggak tepat. Jadi salah kaprah. Jadi namanya teknologi itu harus membantu. Kalau teknologi itu membuat ribet, nggak usah pakai teknologi gitu. Jadi ini contoh dulu ya sebelum edukasi ya. Contoh nih penerapan teknologi yang salah. Pak Romi Satria Wahono itu cerita dia dari Jepang. Begitu pulang di Jepang itu masih tahun berapa gitu ya, pulang dari Jepang dia ngurus KTP.
Kemudian waktu itu karena tidak ada komputer, masih KTP-nya tuh masih kayak fotokopi terus dilaminating, itu katanya butuh waktu 3 hari. Jadi itu KTP. Kemudian 2 tahun kemudian bikin KTP lagi, sensus penduduk lagi kan. Nah, waktu itu KTP-nya tuh masih KTP biasa, KTP yang agak lebih bagus sedikit gitu. Dan sudah ada print-printan, udah pakai printer, udah pakai komputer nih, kata Pak Romi. Kemudian si Dismenuk bilang, ya jadi 1 minggu ya Pak, karena pakai komputer ya. Pak Romi bingung, ini yang salah komputernya atau orangnya gitu. Kalau dulu nggak pakai komputer tuh 3 hari jadi, ya. Pakai komputer nih 1 minggu jadinya, ya 1 minggu atau bahkan bisa 2 minggu. Pakai komputer karena di print dan segala macam tuh 1 minggu. Kemudian muncul KTP elektronik yang ada chips katanya. Kalau ditempel muncul kakaknya, nomor kakak berapa, ada elektroniknya di dalamnya. Ngurus KTP elektronik. Kamu tahu berapa jadinya? Ada 1 tahun kan? padahal kan KTP elektronik itu kan udah canggih nih, udah pakai komputer, pakai kamera, pakai sidik jari, wah canggih lah pokoknya. Jadi kata Pak Rom ini memang di Indonesia tuh harus direformasi tentang itu. Salah menggunakan teknologinya. Jadi namanya teknologi itu memudahkan kita, bukan menyulitkan kita. Kalau teknologi menyulitkan kita, mending nggak usah. Mending nggak usah pakai teknologi, pakai cara yang lebih cepat aja udah. Nah, jadi yang aturan pertama adalah teknologinya harus dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, nggak usah dipakai atau nggak usah develop. Gitu ya. Salah satu mungkin di Madura, saya agak spesifik aja. Kalau di Madura atau di Bangkalan, mungkin yang agak tidak perlu tuh mungkin kayak syarat-syarat keterangan RT, RW, kepala desa itu mungkin dikat menjadi kepala desa aja. Terus kalau perlu lagi mungkin surat keterangan kepala desa itu cukup ada registrasi di web di rumah, nggak perlu datang, di print saat itu juga. Itu pasti memudahkan daripada harus pergi ke kepala desa. Nah, yang kayak gitu aja yang dibutuhkan. Ya, tapi kalau misalkan suruh ngisi aplikasi, tapi suruh ke kantor kepala desa, ya sama aja Mas jadinya. Jadi prosesnya itu tidak dipotong. Jadi pastikan teknologinya itu dia benar-benar memangkas waktu. Gitu. Jangan dengan adanya teknologi, prosesnya tetap sama offline, cuman pakai teknologi. Jadi teknologi itu menjadi tambahan proses sehingga dia menjadi lebih lama. Dan itu banyak yang terjadi. Nah, kalau misalkan teknologinya udah bener, ya tentu teknologi yang dibutuhkan bukan yang bener, bukan yang bagus, bukan yang canggih. Jadi tapi teknologi yang dibutuhkan di desa itu atau yang teknologi dibutuhkan di kecamatan itu gitu. Nah, kalau udah teknologinya udah benar, udah benar digunakan, udah tahu, baru nanti edukasi. Nah, peran edukasi itu bisa bisa mahasiswa, bisa pakai peran KKN itu, juga bisa di desa, karena desa sekarang kan udah punya dana desa. Nah, desa harus melatih masyarakatnya tahap demi tahap untuk memakai sistem itu, spesifik ke sistem itu, karena sistem itu memudahkan. Kalau misalkan itu benar-benar memudahkan, orang-orang pasti iya nih mudahin. Saya setuju nih, ini memangkas waktu. Yang awalnya ngurus surat keterangan kelebun itu 1 minggu karena nunggu kelebun dan segala macam, karena bayar dan segala macam, sekarang pakai aplikasi, nggak perlu ke kelebun, saya udah tinggal print tuh surat keterangan surat keterangan surat tinggal atau apa. Dan itu saya pikir bisa. Untuk melatih masyarakat ya memang harus pelan-pelan. Dan saya pikir itu salah satu cara paling mudah ya lewat desa. Saya teringat pesannya Ridwan Kamil gitu. Kalau kalian nonton podcast Ridwan Kamil sama Deddy Corbuzier, dia bilang begini, sekarang itu udah nggak musim lagi tuh orang bisa pergi ke kota, masuk ke perusahaan terkenal cari uang. Itu nggak, udah akan tergeser. Sekarang tuh udah zamannya, kalau di zaman corona apalagi seperti ini, itu rasanya konsepnya udah bakal berubah. Jadi mungkin ke depan itu kita bisa maju dari desa, orangnya tinggal di desa,
ya whatever desanya, kemudian pakai teknologi, manfaatkan teknologi itu, dan dia itu bisa jualan yang ada di desa itu pakai teknologi itu. Jadi apa istilahnya, tinggal di desa, udara sehat, tapi kekinian milenial pakai teknologi, pakai internet, tapi pendapatannya lebih dari kota. Karena kan kalau di Bandung salah satu contoh, dia salah satu desa itu anak-anak mudanya tetap tinggal di desa itu, jadi nggak perlu pakai masker, maksudnya nggak perlu bertemu banyak orang dan pakai masker dengan hidup pikuk kota di MRT dan segala macam, tapi dia juga bisa memproduksi kopi yang bagus, dan dia pakai sosial media untuk mempromo kopi itu, dan kemarin sudah diekspor ke beberapa, nggak hanya kopi, juga beberapa rempah atau jahe merah atau apa, dia diekspor ke Cina atau ke Jepang, dan penghasilannya itu di kota. Dan itu saya pikir ke depan bakal begitu. Jadi kamu tetap tinggal di desa, tinggal di desa masing-masing, katakanlah pakai teknologi yang ada, kemudian lihat kanan kiri yang sekiranya diperlukan oleh orang luar sana, kamu kemas yang baik, dipromosikan di internet begitu. Nah, kemudian kamu tetap punya penghasilan kota, tapi kamu tinggal di desa. Itu Pak, yang yang di pikiran saya begitu. Jadi mau tinggal di desa pun nggak ada alasan untuk tidak menghasilkan uang. Jadi uang beredar banyak di kota itu mungkin perlahan-lahan akan terkikis dengan kondisi yang sekarang. Iya. Oke, terima kasih. Menarik sekali jawaban dari Pak Alam. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan, komentar, atau pendapat bebas? Oke, kalau nggak ada, mungkin terima kasih banyak Pak Alam atas sharingnya, Ya, waktunya, ilmunya. Kebetulan saya juga jam 11 ada kuliah lagi e-government. Ini tadi semoga bermanfaat buat mahasiswa kelas Smart City. Nanti kapan-kapan kita komunikasi lagi, kolaborasi lagi dengan Pak Alam. siap. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siap. akhiri kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.